dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Rabu 20 Oktober 2021. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apapun yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada, pada hari ini bacaan hari-hari ini menyampaikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati, untuk waspada. Dan memang pesan ini disampaikan dari zaman dahulu, zaman opung, zaman orang tua sampai sekarang. Jika anak-anak kita pergi merantau, atau pergi bekerja, atau pergi ke sekolah, atau pergi meninggalkan rumah, maka orang tua akan berkata, hati-hati ya, mengandung makna yang dalam sekali ya, untuk bersabar ya, untuk bertekun, untuk waspada ya. Kalau orang dari Toba mengatakan parorahon ya, atau barangkali manat-manat, radoti, jamoton, atau dari Simalungun mengatakan anget-anget, atau orang Karo mengatakan metenget, ras megermet. Jadi istilah ini menyampaikan kepada kita supaya kita dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertekun. Kita harus selalu siap. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti, minggu depan, dan tahun yang akan datang. Apakah kita sebagai seorang ibu, seorang bapak, seorang katakanlah pedagang, kita
harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Apakah kita bekerja di kantoran, maka kita, kalau kita waspada, kita berjaga-jaga, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan SOP yang disampaikan kepada kita. Maka dalam bacaan tadi disampaikan bahwa kita akan diberikan jabatan, mungkin menjadi pengawas akan semua milik tuannya. Walaupun barangkali tidak menjadi kepala pimpinan, paling tidak kalau kita waspada, kita hati-hati, kita berjaga-jaga, yang pasti paling tidak kita akan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kepada anak-anak diminta untuk waspada, hati-hati, dan berjaga-jagalah. Karena masa muda memiliki kreativitas, memiliki energi, power yang lebih, dan ini kalau digunakan dengan baik, ini akan menjadi kebiasaannya. Upah yang kita terima di masa yang akan datang akan berlipat ganda. Demikian Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita. Maka jika kita tidak berjaga-jaga, ataupun tadi disampaikan ketika kita makan, minum, mabuk, dan berfoya-foya, maka kita akan dicambuk, kita akan menerima pukulan. Misalnya dalam kehidupan sekarang ini, ya, banyak orang terlena, lupa doa keluarga, tidak melakukan lagi penyembahan, ibadah, tidak lagi baca firman Tuhan, jauh dari Tuhan, maka akan menerima pukulan, akan menerima cambuk, akan menerima hukuman. Maka hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan, kita berjaga-jaga, kita hati-hati dan waspada dalam setiap pekerjaan kita, di dalam rumah kita, apakah sebagai orang tua, sebagai anak, dan apapun pekerjaan kita. Kita ingat akan firman Tuhan pada hari ini, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan menghasilkan upah yang berlipat, karena akan diberikan kepada kita sebuah tanggung jawab. Maka kita akan bersyukur jika kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Kita tetap ingat kata-kata orang tua kita dulu, supaya kita manat parohahon radoti jamoton, manat metenget megermet anget-anget. Dan ini hendaklah menjadi pola hidup kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam keluarga kita maupun melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati.